Bab 124, Master Menara Hijau, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di dalam gerbong udara yang luas, Mer duduk di sebelah Yujin dan memainkan jari-jarinya dengan bingung. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, seluruh situasi ini tidak masuk akal bagi Mer. Akasha milik Siena. Hal yang sama berlaku untuk ilmu sihir dan semua yang ada di Aula Siena, itu semua milik Siena. Meskipun mereka saat ini dipajang di perpustakaan Kerajaan Akron, keluarga Kerajaan Arot tidak dapat mengklaim kepemilikannya. Itu tidak dapat diterima bagi mereka untuk melakukannya. Arot sudah terlalu banyak bertanya pada Siena. Kerajaan sihir Arot memiliki sejarah panjang. Pendiri Arot, Raja Sihir, disebut penyihir agung, pertama dalam sejarah umat manusia, seseorang yang telah mencapai puncak sihir kuno. Sejak saat itu, Arot telah menghasilkan beberapa penyihir hebat. Namun, tidak ada penyihir lain yang memiliki efek sebesar Siena di seluruh bidang sihir. Tidak ada yang bisa meniru prestasinya mengalahkan Raja Iblis hanya dengan tubuh manusia. Arot hanya mampu mengukuhkan gelarnya sebagai kerajaan sihir karena Siena, setelah kembali dari Helmut, menetap di Arot. Dalam 300 tahun berikutnya, banyak penyihir dan orang-orang yang bermimpi menjadi penyihir telah tertarik ke Arot karena mengagumi Siena dan menetap di sini. Bahkan setelah Siena mengasingkan diri, tren ini terus berlanjut hingga saat ini. Petik 1. Kami sudah meyakinkan keluarga kerajaan, pikir Mer ketika bibirnya cemberut. Tentu saja, bujukan itu didasarkan pada ancaman akan menenggelamkan seluruh tubuh Abram. Bagaimanapun, yang penting adalah mereka telah diyakinkan. Mer menilai situasinya. Putra mahkota Honein tampaknya memiliki niat untuk menyerahkan Akasha kepada Yujin sejak awal. Jika lelaki tua yang dipanggil Perdana Menteri itu tidak mencoba mempertahankannya dan gagal, penyerahan itu akan berjalan jauh lebih mulus. Begitulah seharusnya semuanya berakhir. Tuan Yujin, Mer angkat bicara setelah ragu-ragu. Kamu tidak perlu mengakomodasi kekeras-kepalaan Master Menara Hijau. Master Menara Hijau, Generik Osman, adalah seorang penyihir yang menganggap dirinya sebagai yang terpilih. Itu juga terjadi pada ayah Generik, mantan Master Menara Hijau. Mer dengan jelas mengingat betapa jahat dan mengerikannya seorang penyihir pria itu. Sambil mengklaim bahwa itu demi sihir dan Lady Siena, dia telah mendapat persetujuan dari keluarga kerajaan untuk membedah Mer, yang dia perlakukan sebagai familiar belaka tidak, sebagai benda belaka. Meskipun Arot telah mengakui penyerahan Akasha, Generik menolak untuk mengakuinya. Sejak dia dilahirkan, dia telah dipasang dengan kebanggaan pada garis keturunan, yang membuatnya tidak dapat mengakui apa yang seharusnya dia akui. Generik masih merasa bahwa dia secara pribadi dapat mengklaim sebagai penerus sah Siena yang bijaksana, jadi dia datang ke Yujin dan mengeluarkan tantangan. Dia tidak pernah meragukan fakta bahwa Akasha, yang dia sendiri bahkan tidak bisa gunakan, suatu hari akan menjadi tongkat sihir yang hanya miliknya. Tidak peduli seberapa jengkel dan marahnya Master Menara Hijau, dia tetap tidak berhak mengklaim kepemilikan Akasha, bantah Mer. Dia juga tidak mungkin mengambilnya darimu dengan paksa. Itu mungkin benar, Yujin setuju. Pertama-tama, meminta duel itu konyol dan tidak masuk akal. Bahkan jika Sir Yujin menolak tantangan itu, tidak ada yang akan menyebut Anda pengecut karena melakukannya. Sebaliknya, mereka akan menganggap menyedihkan bahwa Master Menara Hijau benar-benar berusaha memaksa seorang junior yang bertahun-tahun lebih muda dari dirinya untuk berduel, kata Mer dengan marah. Mehem, jawab Yujin tanpa kata-kata. Bahkan jika Master Menara Hijau benar-benar menolak untuk mundur, tetap tidak perlu ikut serta dalam duel. Lagi pula, Master Menara Merah tidak, hampir semua Master Menara kecuali Master Menara Hijau akan mendukung Yujin dalam hal ini. Sungguh lucu bahwa Master Menara lainnya lebih menghormati Lady Siena daripada Master Menara Hijau, yang mengklaim sebagai penerus sah Lady Siena, komentar Mer. Bukannya menjawab, Yujin malah menyeringai padanya. Saat Mer, yang duduk di seberang Yujin, menatapnya dengan mata penuh kecemasan, dia hanya mengangkat bahu dengan santai. Mer mengingat saat yang tepat selama percakapan bahwa sikap Yujin telah mengalami transformasi. Ketika Generik pertama kali muncul entah dari mana, Yujin tidak memimpin pembicaraan. Itu adalah Melkit El Hayah dan Mer yang bergiliran bergulat dengan Generik. Seorang familiar belaka berani. Tidak dapat mengendalikan amarahnya, Generik melontarkan kata-kata ini. Pada saat itu, ekspresi Yujin telah berubah. Ketika terungkap bahwa ayah Generik berada di balik pembedahan Mer dalam upaya untuk mengungkap misteri inti kerajinan penyihir, Yujin bangkit dari tempat duduknya. Petik 2. Apakah itu benar-benar karena aku? Mer mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini setelah beberapa saat ragu. Tidak perlu bagi Yujin untuk melangkah sejauh itu. Mer tidak mengungkapkan informasi itu karena dia ingin memacu Yujin untuk bertindak. Hanya akrab, mendengar kata-kata seperti ini tidak berpengaruh padanya. Meskipun Yujin telah memberitahu Mer bahwa dia bukan hanya seorang familiar, Mer sudah sering mendengar kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang seperti Generik sehingga dia bosan dengan mereka. Karena itu, Mer tidak peduli bahkan jika dia harus mendengar omong kosong seperti itu sekali lagi. Selama Siena benar-benar menganggap Mer sebagai seorang putri, dan Yujin terus meyakinkannya bahwa dia bukan hanya seorang familiar, tetapi seorang manusia, itu saja sudah cukup bagi Mer. Hanya saja, Yujin akhirnya berbicara dengan seringai, bajingan itu, Master Menara Hijau, meremehkanku.
Eugene selalu memiliki kepribadian seperti ini, sejak dia menjadi hamil. Bahkan jika dia mulai mencoba mengendalikan dirinya sendiri, saat lawannya melewati garis yang telah ditetapkan hamil dalam pikirannya sendiri, maka dia pasti tidak akan bisa menahannya. Dia harus melampiaskan amarahnya dan marah-marah pada pelaku entah bagaimana. Itu seperti saat itu, 7 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali tiba di perkebunan utama klan Leonhardt untuk upacara kelanjutan garis darah. Pada saat itu, Eugene tidak benar-benar ingin terlibat perkelahian yang tidak perlu dengan si kembar dari jalur langsung. Namun, ketika Qian mulai meremehkan Gerhardt, ayah Eugene sendiri, Eugene tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan dia menerima tantangan Qian untuk berduel. Uhaha, Melkit, yang diam-diam mendengarkan mereka berbicara, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia melingkarkan lengannya di perutnya saat dia membungkuk sambil terkekeh, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Seperti yang Anda katakan, Master Menara Hijau, bajingan itu, benar-benar memandang rendah Anda. Saya selalu berpikir dia adalah orang tua yang jahat. Menurut Anda mengapa dia datang mencari Anda hari ini sepanjang hari? Karena Tuan Lovelian tidak ada, jawab Eugene. Betul sekali. Jika Master Menara Merah masih berada di menara sihirnya, akankah Master Menara Hijau berani datang mencarimu untuk mengatakan omong kosong tentang duel? Bajingan itu, dia mungkin merasa sangat berkonflik saat melihatmu bersamaku, tebak Melkit dengan sombong. Meski begitu, dia tetap mendekati kita pada akhirnya dan meludahkan omong kosongnya. Ah, apakah itu karena dia merasa bahwa Master Menara Putih sebenarnya lebih rendah dari dirinya sendiri? Mer berspekulasi. Petik 2. Haha. Melkit tertawa keras. Jika memang begitu, maka generik bajingan itu benar-benar bodoh. Saya bahkan berani bertaruh bahwa di antara Tower Masters saat ini, tidak satu pun dari mereka adalah penyihir yang lebih buruk daripada generik. Bukan hanya Master Menara juga. Trempel Vizard, bangsawan itu, mungkin bisa mengurus generik hanya dalam 10 menit. Eugene merasa sedikit terkejut dengan kata-kata ini. Kesan yang didapat Eugene dari Trempel adalah bahwa dia bukan penyihir yang mengesankan. Dia tampaknya hanya seorang penyihir tua yang melontarkan lelucon basi yang tidak terlalu lucu dan yang selalu membuat Eugene kesal sejak mereka bertemu dengan mengikutinya berkeliling dan memanggil, Lord Eugene, Lord Eugene. Berat, aku mungkin bisa tahu apa yang kamu pikirkan dari ekspresi wajahmu itu. Orang tua itu, Trempel, terlepas dari penampilannya, sebenarnya adalah orang yang cukup mengesankan. Pertama-tama, fakta bahwa dia mampu berdiri di tengah panasnya Court Wizard sebagai komandan mereka berarti dia harus menjadi penyihir pertempuran nomor 1 Arot, ungkap Melkit. Eugene kagum, penampilannya benar-benar menipu. Melkit berspekulasi, itu mungkin karena dia puas. Dia sudah mencapai usia yang dia miliki, tidak ada posisi yang lebih tinggi dari yang dia duduki saat ini, dan tidak seperti sedang terjadi situasi perang. Bagaimanapun, generik pasti masih mendesak setelah melihatku bersamamu karena dia mungkin tidak yakin dengan hubunganku denganmu. Apakah dia terus berusaha menekan saya untuk setuju, bahkan setelah saya menolak, apakah Anda akan memihak saya? Tanya Eugene. Bahkan tidak perlu mengajukan pertanyaan yang begitu jelas. Namun, bukankah Anda tetap dengan bodohnya menerima permintaannya? Itu sebabnya saya menemani Anda di sini, kata Melkit dengan senyum cerah. Sihir datang dalam bentuk yang tak terhitung banyaknya. Setelah menguasai spesialisasi sihir mereka, setiap penyihir yang berhasil menjadi Archwizard harus mengembangkan mantra unik mereka sendiri, signature. Anda pasti sudah familiar dengan salah satunya, bukan? Pantheon, Master Menara Merah. Saya mengetahuinya, meskipun saya belum mempelajarinya, aku Eugene. Jika kamu ingin mewarisi mantra itu darinya, kamu mungkin harus benar-benar mencapai lingkaran ke-8 terlebih dahulu. Itu tidak hanya terjadi pada Pantheon Master Menara Merah. Semua mantra tanda tangan Archwizards adalah mantra tingkat tinggi yang tidak dapat ditiru jika Anda tidak berada di lingkaran ke-8. Melkit tiba-tiba berubah pikiran. Tidak, mereka mungkin tak ada bandingannya bahkan jika kamu mencapai lingkaran ke-8. Keistimewaan Red Tower of Magic adalah sihir pemanggilan. Sebagai Master Menaranya, Lovelian adalah pemanggil terbaik di antara generasi penyihir saat ini. Mantra tanda tangannya, Pantheon, mampu memanggil seluruh Pantheon panggilan, yang masing-masing memiliki kekuatan yang setara dengan bencana alam. Melkit memberitahu Eugene, mantra tanda tangan generik adalah Yggdrasil. Mantra yang mengubah tubuhnya sendiri menjadi pohon raksasa. Atau setidaknya itulah cara yang paling nyaman untuk memikirkannya. Tidak, apakah lebih baik menganggapnya sebagai bunga? Tapi itu tidak terlalu cocok untuknya, bukan? Tidak, Eugene setuju. Tetap saja, kamu tidak bisa menganggap enteng mantra itu. Saat Yggdrasil diatur, generik menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Kecepatan serangannya cepat dan dia memiliki kontrol kerumunan, tapi itu hanya ancaman yang paling jelas. Yang membuatnya sangat rumit adalah bahwa seluruh tanah tempat generik berakar berada di bawah kendalinya, Melkit menjelaskan sambil menyeringai sambil menunjukkan jendela. Pada prinsipnya, generik mungkin bisa mengambil alih sekitar setengah dari Pentagon. Bukankah itu tidak masuk akal? Tapi Archwizard lingkaran ke-8 hanyalah eksistensi semacam itu. Dan itulah Archwizard generik Osman yang dijadwalkan untuk Anda duel. Namun, dalam duelnya denganku, dia tidak akan bisa menggunakan mantra tanda tangannya yang luar biasa itu, kan? Eugene menunjukkan.
Itu benar, karena Yggdrasil adalah mantra lingkaran ke-8 asli generik. Namun, bukan berarti dia hanya terbatas menggunakan mantra tingkat rendah saja, kan? Melkit dengan sengaja menghapus senyumnya dan menatap Eugene saat dia memperingatkannya. Generik mengembangkan Yggdrasil dengan menggabungkan beberapa mantra asli yang berbeda. Versi lengkap Yggdrasil ada di lingkaran ke-8, tetapi versi mantra sebelumnya, pohon ilahi, ada di lingkaran ke-6. Generik mungkin berniat menggunakan mantra itu untuk menang sejak awal. Betapa murahnya, jadi itu sebabnya dia menetapkan batas di lingkaran ke-6. Mungkin, sambil berpura-pura membuat konsesi yang masuk akal, dia sebenarnya hanya ingin memperkuat reputasinya sebagai penyihir dengan menghancurkanmu. Mengubah topik pembicaraan, Eugene bertanya, mantra macam apa pohon ilahi itu? Ini versi miniatur Yggdrasil, jawab Melkit. Meskipun dia tidak bisa hanya menembakkan sihir tingkat tinggi seperti yang dia bisa lakukan sebagai Yggdrasil, itu masih memungkinkan generik untuk mengontrol tanah di lokasi duel. Yah, itu artinya aku harus terus terbang, kata Eugene sambil mengangkat bahu. Petik 2. Itu lelucon, kan? Melkit bertanya dengan tidak percaya. Kamu berniat terbang di langit sambil menghadapi penyihir dari lingkaran yang lebih tinggi darimu. Saat Anda mulai terbang, Anda akan dikirim jatuh ke tanah dengan dispel. Kita tidak bisa memastikannya sampai aku mencobanya, kata Eugene dengan percaya diri. Jika kamu tidak akan menyemangatiku, bisakah kamu setidaknya berhenti mencoba menakutiku? Konten iklan. Aku hanya mencoba memberitahumu bahwa kamu masih bisa menyerah pada saat ini, Melkit memberitahunya saat dia membungkuk dan menatap Eugene dari dekat. Brad, aku suka darah panasmu. Karena bajingan itu, Master Menara Hijau, mencoba menganggapmu bodoh, tidak ada salahnya marah padanya. Namun, menurut Anda apa yang didapat dari ikut serta dalam duel nyata melawannya? Kehormatan tanpa rasa takut menerima tantangan dari penyihir yang lebih kuat darimu. Tapi apakah kehormatan itu sama berharganya dengan Akasha? Mer tidak mengatakan apa-apa dan terus menundukkan kepalanya. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, rasanya seperti kesalahannya bahwa duel ini telah diselesaikan. Bahkan jika kamu membatalkan duel saat ini, seharusnya tidak banyak orang yang akan meremehkanmu karena itu. Karena kamu masih muda, dan jika generik membuat keributan karena itu, aku akan merawatnya. Apa kau merasa membebaniku? Bajingan itu, generik mungkin tidak ingin melawanku secara nyata dalam hal apapun, dan aku merasakan hal yang sama. Melkit meyakinkannya dengan seringai saat dia menunjuk ke belakang dirinya, di mana generik mengendarai kereta udara di depan mereka. Selama aku melawan bajingan itu dan bertengkar dengannya, Master Menara Merah harus menemukan perhatiannya tertuju ke sini dan berlari dari Abram. Master Menara lainnya juga harus mengikuti. Jika situasinya seperti itu, generik juga tidak akan bisa terus bersikap keras kepala. Saya tidak menerima duel karena darah tiba-tiba mengalir ke kepala saya, Eugene memotongnya. Karena dia menolak untuk mengenali saya ingin kesempatan untuk membuktikan kualifikasi saya kepadanya. Saya juga ingin dia meminta maaf kepada Mer. Mer dengan ragu-ragu memulai, Tuan Eugene, saya baik-baik saja. Tapi aku tidak baik-baik saja, jadi jatuhkan saja. Mer, kamu tahu siapa, aku, ini. Kepribadian saya agak kejam. Saya juga sedikit keras kepala. Saya juga bagian dari sampah yang bahkan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Entah itu dulu atau sekarang, itu semua tetap sama, kata Eugene sambil menyeringai sambil mengacak-acak rambut Mer. Antara kehormatan dan Akasha, jika harus memilih salah satu, maka tentu saja Akasha lebih berharga. Namun demikian, meskipun kehormatan tidak sepenuhnya tidak berharga, saya tidak terlalu suka berkomentar tentang apakah seseorang itu terhormat atau tidak. Terutama ketika menyangkut diri saya sendiri. Petik 2. Tapi kenapa kamu harus menerima duel? Mer memohon. Karena aku tidak akan membiarkan dia mengambilnya dariku, janji Eugene ketika sudut mulutnya berubah menjadi senyuman. Aku hanya bisa menggunakan mantra sampai lingkaran ke-6, tapi itu, hanya mantra. Bukankah itu benar? Tanpa mengandalkan sihir, ada banyak hal lain yang bisa kulakukan. Jika saya segera memanggil Raja Roh Angin, Anda tidak dapat benar-benar mengklasifikasikan keberadaannya menurut rumus lingkaran, sekarang bukan. Tentu saja tidak. Roh adalah roh, dan lingkaran adalah lingkaran, jadi bagaimana Anda memutuskan padanannya? Petik 2. Mer bersenandung ragu-ragu. Selain itu, aku juga punya hal-hal lain di lengan bajuku. Jika saya pikir saya akan kalah, maka saya tidak akan menerima duel dalam kondisi seperti ini, Eugene meyakinkannya. Eugene mengerti mengapa Melkit berusaha memperingatkannya. Sementara Eugene berbakat, generik Osman juga orang yang cukup berbakat. Jika itu adalah kontes, sihir, mereka, maka Eugene tidak akan bisa mengalahkan generik bahkan jika dia mendapat kebangkitan gratis. Sejujurnya, bahkan jika generik hanya terbatas pada mantra lingkaran kelima alih-alih lingkaran keenam, Eugene tidak yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan generik dalam pertempuran sihir. Namun, ini bukanlah pertarungan sihir. Itu adalah duel. Apalagi, generik bahkan pernah memberitahu Eugene bahwa dia bebas menggunakan semua kemampuannya. Keluarga utama klan Leonhardt telah mengenali bakat bela diri Eugene dan mengadopsinya, tetapi dia baru berusia 20 tahun. Pengalaman adalah sesuatu yang datang seiring bertambahnya usia, terutama dalam hal pertempuran. Jadi bagaimana tepatnya generik melihat Eugene?
Selama 3 tahun yang dihabiskan Eugene di Arot, dia mengurung diri di Akron. Berita bahwa Eugene telah membunuh Assassins dan Sen Samans di Nahama belum terungkap. Generik juga tidak mengetahui bagaimana Eugene bertarung dengan barang di Samar, dan suku Zoran telah membantunya saat Eugene melarikan diri dari hutan bersama para elf, membuatnya seolah-olah Eugene tidak melakukan apa-apa. Generik tidak tahu apa-apa tentang Eugene. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui bahwa Eugene benar-benar reinkarnasi dari Hamil Bodoh, yang telah menjadi pendamping Great Vermont 300 tahun yang lalu. Saat ini, sihir bukanlah inti dari kemampuan Eugene. Dia selalu menjadi seorang pejuang sejak kehidupan sebelumnya, dan itu masih terjadi sekarang. Sihir hanyalah salah satu dari berbagai caranya yang berbeda. Jadi, bahkan jika Generik adalah penyihir yang unggul, menetapkan batas di lingkaran keenam adalah sikap bodoh dan arogan di pihaknya. Akan ada duel, kata Generik begitu dia turun dari gerbongnya, suaranya bergetar karena kegembiraan. Dia dengan cepat memberi perintah kepada para penyihir dari Green Tower of Magic yang menunggu di sana untuk menemuinya, duel tidak akan menyenangkan tanpa banyak penonton. Pergi dan sampaikan berita duel ini kepada para turis di Merdane Square. Beritahu mereka bahwa alun-alun di belakang menara sihir hijau akan dibuka sehingga mereka dapat menonton. Generik telah menetapkan lokasi duel menjadi alun-alun di belakang menara hijau sihir. Tanah di sana adalah milik pribadi menara hijau sihir. Itu juga dekat dengan salah satu tempat wisata terkenal Arot, Merdane Square. Selama cukup banyak orang berkumpul, akan sulit bagi master menara lainnya untuk menentang duel, skema Generik. Berita duel, terutama antara Eugene Leonhardt yang terkenal dan master menara hijau, Generik Osman, akan menyebar dengan cepat. Penonton pasti akan berduyun-duyun ke duel sambil merasa seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre. Dalam keadaan seperti itu, jika seseorang mencoba untuk membatalkan duel, penonton pasti akan marah dan bahkan mungkin memihak Generik tanpa Generik bahkan perlu keluar dan mengatakan sesuatu. Eugene tiba beberapa saat kemudian saat kereta udaranya mendarat di tanah. Sudah ada penonton yang memadati pinggiran alun-alun besar ini. Bajingan jahat, gerutu Melkit saat dia menatap keluar jendela kereta. Dia telah mengharapkan hal seperti ini sejak Generik menetapkan alun-alun di belakang menara hijau sihir sebagai tempat duel mereka. Itulah mengapa dia menyuruh Eugene untuk segera menyerah, tapi... Petik 1. Ini masih belum terlambat. Jadi bagaimana jika itu memalukan? Melkit memarahi diam-diam. Sesuatu seperti kemarahan publik dapat dengan mudah ditekan dengan menunjukkan kepada warga sipil sesuatu yang lebih menakutkan dan mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tentu saja, metode menindas seperti itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan nantinya, tapi Melkit bukanlah tipe orang yang peduli dengan hal seperti itu. Sungguh sekarang, cukup banyak orang yang telah tiba hanya dalam beberapa menit, komentar Eugene. Apakah kamu merasa gugup? Generik bertanya sambil tersenyum. Meskipun terlihat sopan di permukaan, setelah melihat apa yang sebenarnya ada di bawah, itu terasa menjijikkan bagi Eugene. Eugene terkekeh dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, tidak sama sekali, karena aku tipe orang yang semakin bersemangat semakin banyak orang yang memperhatikanku. Seperti yang dia pikirkan, Eugene benar-benar hanya anak nakal yang kurang ajar. Generik terus tersenyum di bibirnya, bahkan saat matanya dipenuhi hawa dingin. Petik 2. Tentang familiar itu, Generik mengangkat sambil menatap Mer yang berdiri di sebelah Eugene. Generik ingat dengan jelas bagaimana Mer melempar serbet kotor ke dadanya. Itu sangat menghina sehingga Generik menjadi bingung dan gagal menghentikan serbet yang terlempar itu mengenai dirinya. Kata-kata berikutnya sama absurdnya. Berlutut, dengan kepala tertunduk, dengan sangat hormat. Meminta maaf kepada sesuatu seperti familiar belaka. Generik melanjutkan berbicara, apakah Anda berniat menggunakannya sebagai tameng daging? Saya harus mengatakan itu akan menjadi strategi yang cukup bagus. Meskipun saya tidak tahu tentang Anda, familiar itu cukup tahan lama. Bahkan setelah menghancurkannya berkali-kali, kamu masih bisa memulihkannya dengan memasukkan beberapa mana. Haha, Eugene mengeluarkan tawa kering saat dia membuka jubahnya. Kamu menyuruhku untuk menggunakan kemampuan penuhku, kan? Jujur saja, rasanya tidak enak mendengarnya. Dan saya tidak menggunakan Mer, saya mendapat bantuan darinya. Membantu, Generik mengulangi dengan ragu. Yah, bagaimanapun, karena keberadaan Mer juga merupakan bagian dari kemampuan penuhku, aku akan memastikan untuk mendapatkan bantuannya, seperti yang disarankan oleh Sir Generik, kata Eugene dengan sopan. Generik hanya menganggap ini sebagai tampilan keras kepala yang sia-sia. Mungkinkah ini contoh kebanggaan karena masih muda dan berdarah panas? Generik mendengus dan mengeluarkan tongkat panjang dari dalam jubahnya. Apapun yang Anda suka, Generik menawarkan dengan murah hati. Generik tidak tahu bantuan apa yang bisa Mer berikan kepada Eugene. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan membatasi penggunaan Mer. Sambil mengklaim dirinya sebagai penerus sah Wise Siena, Generik juga sangat bangga dengan fakta bahwa dia adalah Archwizard of the Eighth Circle. Mari kita mulai, Generik mengusulkan. Apakah akan terlihat lebih baik jika dia meluangkan waktu untuk bermain dengan lawannya? Atau apakah lebih baik menghabisi Eugene dengan cepat, sehingga dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melakukan perlawanan? Either way, hasil duel ini pasti akan berakhir dengan kemenangan Generik. Ini adalah masalah yang cukup membahagiakan untuk dihadapi Generik.
Seorang anak kecil seperti ini yang mendambakan hal-hal yang di luar jangkauannya dan terlalu percaya diri dengan bakatnya perlu didisiplinkan dengan baik. Mari kita mulai dengan menunjukkan kepadanya perbedaan level kita, pikir generik dengan senyum santai sambil mengangkat tongkatnya. Dia telah memutuskan mantra macam apa yang akan dia mulai sejak dia menetapkan batas semua mantra sihir ke lingkaran ke-6. Pohon ilahi. Sejumlah besar mana diarahkan oleh staf ke bumi, menyebabkan tanah berguncang. Tanah bergelombang melilit kaki generik. Sementara itu, surai putih mengalir di udara.